Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Ini di jam 12 tepat saya mulai persiapan membuat lontong. Jadi setiap jam 12 saya mulai persiapan bikin lontong teman-teman. Ini tampilan daun pisang kluthuk atau mungkin di tempat teman-teman itu pisang batu. Jadi hari ini tuh suamiku itu pergi ke kebun ke langganannya. Di situ memang kebunnya itu isinya beras semua teman-teman. Dan lanjut persiapan untuk mencuci beras. Jadi berasnya itu nggak cuma dicuci teman-teman, direndam. Kalau saya itu karena saya pakai beras perah, jadi saya rendam 10 sampai 15 menit begitu teman-teman. Biar apa? Biar nanti lontongnya ini bagus hasilnya, tidak kayak nasi gitu. Karena ini kan beras perah, perah itu kan proses merebusnya itu harus lama. Dan harus dengan kesederhanaan kita rendam dulu. Terus ini lanjut kita mulai persiapan motong daun. Biasanya ini tugas suamiku teman-teman, berhubung hari ini suamiku itu ada kerjaan di luar, jadi aku yang motong daunnya. Nah, ini tampilan pisang batu atau pisang kluthuk itu memang benar-benar bagus, hijau. Jadi kalau ada pertanyaan, Bunda, kenapa sih lontongnya kok hijau gitu? Apa pakai pisang kluthuk? Enggak teman-teman, enggak setiap hari pisang kluthuk itu. Kadang kita campur dengan pisang kepok ya, apa adanya yang ada di kebun gitu. Kalau kita cuma melulu cari pisang kluthuk ya nggak mungkin. Jadi seadanya yang di kebun itu. Memang di kebun ini yang hari ini itu memang yang diambil memang pisang kluthuk semua. Jadi nanti hasilnya tuh lebih bagus. Mau pisang apapun sebenarnya bagus teman-teman. Yang penting cara ngerebusnya itu tidak salah. Jadi kita harus pakai air dingin, jangan pakai air panas. Kalau pakai air panas itu nanti matang duluan daunnya, jadi nggak mau hijau. Lah ini untuk motong daun, yang depan itu lontong kecil, yang samping itu untuk lontong yang besar. Saya sisihkan teman-teman, saya bedakan biar apa nanti biar bungkusnya itu nggak belibet. Karena kan nanti kan bikin lontongnya kan lontong yang besar dulu baru lontong yang kecil begitu. Yang besar itu harganya 1.500, yang kecil 1.100. Tuh, mulai persiapan, kita lanjut lagi mencuci berasnya tadi yang sudah saya rendam sekitar 10 menit, baru saya cuci. Habis itu saya tiriskan. Terserah teman-teman mau nyuci berapa kali. Kalau ada pertanyaan, Bunda cuci berapa kali? Sekali, 2 kali, terserah teman-teman mau cuci berapapun. Kalau saya sih kadang 2 kali, kadang 3 kali. Yang penting saya cuci, terus habis ini saya tiriskan. Nah, karena bakul nasinya itu kecil, jadi nanti saya cari tempat yang lain. Yang penting saya tiriskan, dan tiriskannya pun saya nggak perlu lama karena saya itu bikin lontongnya kan tanpa cetakan. Kalau suami saya bantuin kan dipakai gulungan dulu, harus berasnya itu harus kering dulu gitu teman-teman. Nah, kalau suami kebantuin tuh harus berasnya itu harus kering. Makanya saya paling atas itu untuk lontong yang udah dicetak duluan. Kalau saya kan butuh beras yang agak mamel-mamel, bahasa Jawa itu mamel maksudnya agak basah sedikit, karena biar pas tak gulung itu berasnya nggak tumpah kemana-mana begitu teman-teman. Nah, kita tiriskan nih, yang penting kita tiriskan teman-teman, biar nggak terlalu banyak air. Kalau saya sih sukanya yang ada airnya sedikit, berhubung karena suami saya kan bantuin pakai gulungan dulu, jadi kita harus keringkan dulu, karena kalau nggak kering nggak bisa masuk teman-teman. Nah, lanjut, ini udah mulai selesai. Untuk ini berasnya ini saya siram sisa-sisa beras yang ada di samping-sampingnya. Lanjut lagi teman-teman, untuk memotong daunnya tadi itu lontong besar, ini yang kecil. Lah ini tampilan daunnya belum saya potong yang tadi dari kebun. Nah, untuk hari ini cukup ya teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa.